berkesan adalah ketika bantu sebuah brand sanitary itu di Bangkok waktu itu. Halo, yuk ikut tur bareng saya. Halo, saya Hendianto Hardian. Saya desainer dari Studio Hand. Produk yang bagus itu sebenarnya punya beberapa parameter ya. Jadi kalau menurut saya sendiri sih produk yang bagus itu pasti berawal dari riset atau dari apakah produk ini sesuai dengan kebutuhannya, tujuan produk itu dibuat atau produk itu nanti dipasarkan seperti itu. Yang kedua, dari segi tampilan itu juga merupakan salah satu poin penting, di mana produk yang dihasilkan itu harus mempunyai nilai estetis dan juga mengacu pada kemanusiaan itu sendiri. Jadi kayak ergonomis, terus bagaimana produk itu berinteraksi dengan penggunanya, menentukan apakah produk itu baik. Yang paling menarik adalah waktu membuat desain untuk UKM. Waktu itu kebetulan saya sedang mendesain sebuah kit alat makan gitu ya untuk di daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, di situ masyarakatnya itu belum mengenal huruf gitu. Jadi cara komunikasi kita dalam desain pun akhirnya berubah ketika sebenarnya desain itu dimulai dari sketsa, kemudian di situ ada gambar kerja, dan di situ kemudian ada prototype atau mock-up. Kita terbalik. Jadi kita langsung ke mock-up, kemudian dari mock-up itu coba mereka buat seperti apa. Desain yang kita tawarkan ke mereka itu sebaiknya desain yang sudah familiar dengan apa yang sering mereka kerjakan, tekniknya, terus dengan cara produksinya, seperti itu. Kompetisi Chair Design Competition 2016 waktu itu diadakan oleh Wilson Art dan Arborite untuk eksplorasi material HPL yang mereka punya. Nah, dari situ dengan mencari kelebihan dan kekurangannya, saya punya ide nih. Jadi gimana kalau HPL itu bukan menjadi pelapis tapi sebagai elemen dari kursi itu sendiri gitu. Waktu itu saya kebetulan sedang berada di perjalanan di kereta menuju Surabaya waktu itu. Nah, dari situ terpikir bahwa kita tuh perlu sebuah ruang di ruang publik di mana kita bisa mendapat ruang yang lebih private gitu. Kemudian saya coba untuk membuat detailnya seperti apa. Jadi itu merupakan hal baru juga sih bagi saya buat mengeksekusi material HPL itu menjadi sebuah elemen di kursi. Kolaborasi saya dengan Karta di ulang tahun ketiganya itu sangat menarik karena saya diberi kesempatan untuk mengeksplor material HPL lebih dalam lagi, terutama dengan berbagai macam patterns dan juga warna yang mereka miliki. Di situ tercetuslah sebuah ide kalau menggunakan material HPL itu kemudian dikombinasikan dengan material lain sehingga membentuk sebuah ruang atau labirin yang mencerminkan proses penelusuran warna dan juga patterns dari Karta Laminates itu sendiri. Di situ saya mengambil beberapa bentuk-bentuk yang sederhana dengan mengkomposisikan warna-warna dari warna solid, wood grain, kemudian natural stone yang dimiliki Karta. Nah, di situ
sehingga orang mempunyai pengalaman tersendiri ketika melalui labirin itu gitu. Dia bisa, harapan saya pengunjung bisa mengkomposisikan warna-warna, angle dan juga perspektif masing-masing pengunjung. Di instalasi Karta Laminates itu saya coba untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh HPL Karta itu sendiri. Dapat menunjukkan bahwa HPL Karta mempunyai kelenturan yang bagus dan juga mempunyai konsistensi terhadap permukaan yang bagus juga. Di samping itu HPL Karta mempunyai pola dan juga warna yang beragam. Tren produk di Indonesia tahun 2022 sendiri menurut saya akan cenderung bergeser ke arah manual, di mana produk itu diproduksi oleh artisan dalam jumlah terbatas dan juga menggunakan material-material yang lebih ramah lingkungan. Profesi sebagai desainer produk di Indonesia akan lebih terserap lagi oleh industri. Para pengusaha gitu di bidang industri, manufaktur diharapkan lebih bisa bekerja sama dengan para desainer produk. Untuk kedepannya saya yakin pasti banyak generasi-generasi yang akan datang yang mereka mempunyai ide baru yang sangat mengenal market di Indonesia itu sendiri sih. Jadi kedepannya mungkin bisa lebih membantu untuk memperkuat industri dan juga manufaktur di Indonesia. Terima kasih sudah ikut tur bersama saya di Furnitur. Untuk info atau mungkin ada pertanyaan dan lain-lain bisa hubungin saya melalui sosial media. Bye, sampai jumpa.